Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham WSKT ya. Yang ini cukup heboh kemarin karena pernah ARB berjilid-jilid setelah di open suspend. Ya, ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 7 April 2023 ya. Jadi baru kemarin, hari ini tanggal 8 April 2023. Ya, kemarin terakhir hari Kamis ya, karena hari Jumat itu tanggal merah. Hari Kamis ini harganya turun 1,89%, jadi 208 per lembar saham. Dan ini perusahaan memiliki notasi khusus ya, ada dua notasi khusus. Yang pertama adanya permohonan PKPU ya. Kemudian yang kedua ini belum menyampaikan laporan keuangan, namun ini sudah disampaikan tanggal 7 April 2023. Jadi yang kedua ini sudah clear ya. Kemudian yang PKPU ini nanti saya akan update ya. Kemudian kita akan cek kinerja harga sahamnya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini ini wah semuanya negatif. Jadi saya yakin ya semua yang membeli yang memiliki saham Waskita ini sedang floating profit. Sorry sedang floating minus ya karena udah pasti ya. Kenapa? Karena ini harga saat ini adalah harga all time low. Jadi harga terendahnya sejak dia berada di Bursa Efek Indonesia. Jadi saya yakin semuanya pasti negatif kecuali kalau teman-teman belinya di harga 208 ya. Atau 206 nih ya teman-teman ya. 206 ini paling rendah teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham Waskita Raya ini secara fundamentalnya ya, gambaran umum perusahaan, kemudian kinerjanya secara umum. Saya nggak bahas detail, kemudian nanti dari seasonality, kira-kira ada peluang naiknya di bulan apa, kemudian dari bandarmologi apa yang terjadi, kenapa kok sahamnya kok turun terus, ya, bagaimana perpindahan sahamnya antar pemegang saham, kemudian dari technical kira-kira ke depannya akan seperti apa atau ke arah mana harganya. Oke, seperti biasa, seperti yang tadi saya sudah infokan ya. Untuk ini saya akan infokan bahwa PKPU ini sudah diumumkan ya oleh Waskita di laporan keterbukaan informasi ya di web IDX sudah tanggal 6 April bahwa udah pencabutan permohonan. Jadi sudah dicabut nih ya tuntutan PKPU-nya sudah dicabut ya. Jawaban saya pembuktian dapat kami sampaikan bahwa dalam persidangan PT Bukaka Teknik ya mengajukan permohonan tertulis pencabutan perkara PKPU. Jadi sudah clear juga teman-teman ya. Ya, oke. Jadi sudah clear semua tadi sudah terlambat laporan melaporkan laporan keuangan, kemudian ini PKPU dua-duanya sudah clear. Jadi notasi khususnya mestinya sudah hilang ya. Nah, sekarang kita akan cek dulu ya lebih dalam Waskita Karya ini apa ya. Ini kan BUMN, teman-teman mungkin tahunya BUMN konstruksi ya. Nanti kita akan lebih detail ini seperti apa. Ya, ini ada banyak nanti kita akan gambarkan di visualisasi aja. Ya, untuk ini listingnya di tahun 2012 dengan IPO-nya 380 berarti harga saat ini sedang di bawah harga IPO ya. 11 tahun yang lalu kira-kira seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, tadi bisnisnya ada tiga. Yang pertama dia ada investasi, kemudian ada konstruksi, dan ada manufaktur. Untuk investasi dia ada di jalan tol, kemudian ada di realty ya, residensial gedung ya teman-teman ya, super blok dan perumahan ya. Kemudian ini juga mau rencana IPO ya, realty ini ya. Kemudian ada infrastruktur non jalan tol ya. eh, akan menjalankan bisnis penyewaan alat berat ya, ada proyek pembangkit listrik juga. Namun ini kalau kita lihat kontribusinya, kontribusi pendapatannya dari laporan keuangan kuartal 3 2022 ini kecil ya. Jalan tol itu cuma 6,53%, realty ini cuma 2,26%, infrastruktur non jalan tol juga kecil sekali 0,6%. Yang paling besar adalah ini teman-teman, konstruksi. Ya, konstruksi ini bisnis utamanya ya. Eh Ya intinya konstruksi ya, bangun-bangun gedung segala macam, jalan tol ya ini paling besar. Kemudian dia ada beton pracetak juga ada fabrikasi baja ya, kira-kira itu seperti itu ya teman-teman ya bisnis dari Waskita ini ya. Sebagian besar memang konstruksi yang pada umumnya diketahui orang.
Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, ini sejak IPO ya, sebenarnya sejak IPO ini naik ya, luar biasa, kencang sekali. Namun sejak 2019 turun, 2020 COVID tambah jeblok, jeblok, tapi ini sudah mulai meningkat lagi. Ya, jadi secara umum ini sebenarnya flat ya teman-teman. Sejak IPO ini sebenarnya ya nggak kemana-mana ya. Ini sempat naik karena mungkin karena dipegang Bapak Presiden Joko Widodo ya, di mana waktu itu fokusnya adalah infrastruktur. Jadi ini sempat meninggi ya teman-teman, memuncak. Ya, kita nggak tahu nanti akan apakah bisa kembali ke sini lagi ya. Itu tergantung nanti periode pemerintahan berikutnya, apakah akan tetap fokus di pembangunan infrastruktur ya. Untuk laba kotornya juga sama ya, grafiknya mirip-mirip, cuman sayangnya 2020 ini sempat apa rugi teman-teman ya. Laba usahanya juga ini malah rugi terus ya 2020, 2021, 2022 dan laba bersihnya ini juga rugi terus ya 2020, 2021, 2022. Makanya tadi ada permohonan PKPU ya. Oke, sekarang kita cek dari struktur pendapatannya. Kalau kita lihat secara umum ya beban pokok penjualannya ini meningkat ya teman-teman ya. Bahkan ini sempat lebih tinggi ya di tahun 2020. Beban pokok penjualannya lebih tinggi daripada total pendapatannya. Ya, karena sudah keluar dulu kan ini kan konstruksi biasanya keluar modal dulu baru nanti dibayar di akhir gitu ya. Nah, mungkin sudah keluar modal terus kan proyeknya di stop ya, proyeknya di stop akhirnya kan nggak ditunda ini pembayarannya teman-teman ya. Ya, ini juga sama ya teman-teman ya. Sehingga laba kotornya ini tergerus habis ya. Ini bahkan sempat minus tadi ya laba bersihnya. Kemudian beban usahanya ini juga bertambah banyak, tambah bengkak ya. Penghasilan beban lain-lainnya ini turun teman-teman ya, cenderung turun ya. Untuk laba bersihnya masih negatif ya. Sebelumnya juga positif cuman di satu digit ya. Ini kalau negatif double digit teman-teman ya. Ya kira-kira seperti itu dari struktur pendapatannya. Nah sekarang kita cek kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Bagaimana laporan tutup tahun 2022 ke 2021. Untuk secara pendapatannya sudah mulai meningkat 25,2%. Laba kotornya turun, laba usahanya ini tambah dalam, namun ini laba bersihnya malah naik. Ya, walaupun masih rugi ya, maksudnya kerugiannya itu berkurang. Kenapa? Kalau kita cek di sini, karena tadi beban lain-lainnya turunnya cukup lumayan teman-teman ya, dari 680 miliar turun ke 236 miliar. Ya, kalau di sini kita cek di strukturnya juga kelihatan ya, bahwa penghasilan beban lain-lain ini turunnya cukup lumayan ya. Nah, ini yang menyebabkan laba bersihnya menurun kerugiannya ya, meskipun laba usahanya malah tambah dalam. Oke, kemudian kita cek valuasinya seperti apa nih. Saat ini price to book value-nya sudah di 0,66 teman-teman ya, dan PE ratio-nya negatif 3,15. Ya, jadi dalam waktu 3 tahun kalau misalnya nggak diapa-apain ya bisa habis modalnya. Intinya seperti itu. Ya. Nah, ini teman-teman ya kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah mulai mendekati positif ya. Semoga aja bisa positif nanti teman-teman ya dengan PKPU-nya dicabut ya. Oke, ini nanti karena negatif saya nggak bisa bicara ya. Sudah pasti nih saya bilang harganya mahal karena masih merugi ya. Resikonya tinggi. Untuk price to book value ini sedang di bawah atau lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Karena ini sudah all time low harganya, pastinya valuasinya juga all time low. Ya, jadi ini PBV masih paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun bukan berarti nggak bisa turun lebih dalam lagi teman-teman ya. Untuk ROE-nya ini negatif 20,88% sehingga earning yield-nya 31,71%. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saat ini ya di harga tadi sekitar 200-an ya setiap tahun itu akan tergerus 31%, 31%, 31% sehingga 3 tahun akan habis teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Ya. Untuk dividen sendiri sebenarnya sebelum Covid ini rutin bagi dividen teman-teman ya. Jadi sebenarnya perusahaan ini bagus ya. Rutin bagi dividen, namun memang ini kehantam Covid teman-teman ya. Memang kehantam Covid jadi mau nggak mau ya gimana lagi gitu ya. Sebelumnya juga ini cukup lumayan ya. Kalau kita lihat dividennya teman-teman ya. 2019 aja itu baginya 72 loh. Ya 72 kalau dibagi dengan harga saat ini tadi 200-an, harganya berapa tadi ya? Bentar saya cek ya, saya lupa. Ya 208 ya teman-teman ya. Kalau dibagi 208 ya jelas ini besar sekali teman-teman ya. Kalau misalnya bisa kembali ya performanya seperti yang sebelum COVID ya.
Nah, tentu saja itu harganya sangat murah kalau misalnya memang bisa kembali lagi performanya. Nah, namun ingat ya, tergantung nanti estafet pemerintahan berikutnya seperti apa. Oke, ini untuk earning per share-nya ya masih negatif meskipun sudah mulai menurun teman-teman ya. Nah, kalau untuk dari seasonality-nya kalau kita lihat ini sebenarnya cukup mengecewakan ya teman-teman ya, karena sejak 2017 bahkan berarti kan kita lihat turunnya itu kan sejak 2019 ya untuk apa kinerja pendapatannya baru turun itu 2019, namun dari 2017 sudah negatif sahamnya teman-teman ya, dan ini berlanjut terus dan semakin dalam negatifnya. Bahkan ini 2023 ya, baru bulan April, baru kuartal 1 aja, kuartal 1 lebih sedikit ini minusnya sudah hampir sama dengan setahun di tahun 2022 ya. Yang cukup parah teman-teman ya. Kalau kita cek ya, ada potensi naiknya di bulan Mei dan Juli nah teman-teman ya. Ini untuk analisa seasonality-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Karena ini BUMN pastinya dimiliki oleh negara Republik Indonesia 75%, masyarakatnya 24,6%. Jumlah lembar sahamnya 7,1 miliar ya. Ini ada direksi yang punya. Kalau jumlah pemegang sahamnya ini mulai dijauhi ya teman-teman ya. Sudah pada retail, sudah pada menjauhi saham ini. Ya, meskipun nggak terlalu signifikan ya jumlahnya ya. Nggak ada 10% yang keluar, belum ada 10%, baru berapa persen ya. Sekitar 3%-an. Ya, untuk apa partisipasi investor asing di sini nggak begitu besar, jadi bisa diabaikan saja untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu nanti ke depan kalau misalnya tiba-tiba eh, naik lagi ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya apa yang terjadi. Ini sorry ini salah ya. Ini harusnya Maret teman-teman ya. Ini saya lupa mengganti. Maret ke Maret ya teman-teman. Maret 2022 ke Maret 2023 ya untuk saham waskita. Kalau kita cek ya kepemilikan lokalnya 80,05% dan investor asingnya 19,95. Dan ini jumlah lembar sahamnya adalah hanya yang beredar di masyarakat karena pemerintah Indonesia tidak bisa mengintervensi karena dia sahamnya non scriptless. Oke, kalau kita lihat ternyata investor asing ya, ternyata investor asing justru menambah kepemilikannya teman-teman ya dari 15,6 menjadi 19,9 ya, meskipun ini belum cukup ya, masih jauh sekali ya untuk menjadi pengendali di saham ini. Namun ini penambahannya cukup signifikan juga teman-teman, dan ini penambahannya memang jauh-jauh hari ya teman-teman. Jadi ini Maret, April, Mei, dari Mei ke Juni tahun lalu ya, ini mulai nambah, habis ini dia flat aja dan cenderung malah ini buang sedikit. Kalau kita lihat di sini tadi ya, ini malah buang teman-teman ya. Dan di 2003 ini April juga buang-buang teman-teman ya. Sorry. Ya, oke. Nah, sekarang apa mana yang paling banyak teman-teman ya buang barang? Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di lokal paling banyak buang barang adalah reksadana. Ya, jadi reksadana ini ada yang mau membersihkan portofolionya nih. Saya yakin akan dibersihkan portofolionya karena ini kelihatannya cuma sisa segini nanggung ya. Mestinya dia akan menghabiskan barangnya, masih ada 28 juta lembar saham. Ya, kalau kita lihat dia setiap bulan rutin buang terus, sebenarnya rutin buang terus. Oke, dan ini pasti ruginya cukup dalam ya, reksadana ini ya. Nggak tahu nih siapa reksadananya. Nah, dibuangnya ini ada uang besar yang dibuang, lagi bersih-bersih, kemudian ada yang terbesar kedua, ini perusahaan juga ada yang buang tiba-tiba baru-baru saja sih ya, dari Februari kemarin ini baru buang. Insurance ini juga mengurangi sahamnya ya. Nggak rutin tiap bulan, kadang-kadang beli lagi, namun ini cenderungnya sedang turun teman-teman ya, 0,41%. Ini masih banyak barangnya teman-teman ya. Jadi yang membeli siapa pertanyaannya tadi, investor asing mulai membeli ya, dana pensiun membeli, reksadana asing malah membeli teman-teman ya. Tapi ini terakhir-terakhir Februari Maret mulai jual juga ya. Others ini justru yang naik teman-teman ya. Jadi di terakhir-terakhir ini naik ya, foreign others ya. Meskipun secara keseluruhan dari awal memang masih turun ya, namun terakhir-terakhir dia beli lagi. Tapi ini hanya 1,69%, jadi nggak begitu impact teman-teman ya. Oke, jadi pada intinya ini lokal investor retail lokal kita dengan setia sekali menampung ya, rajin sekali menampung barangnya. Dan ini kepemilikan terbesar teman-teman ya, 58,55%. Jadi kalau ini tambah banyak terus, bertambah terus, tentu saja ini bukan hal yang baik untuk saham ini ya. Oke, secara kesimpulan ini sedang distribusi teman-teman ya. Nah, untuk
tanggal 1 April sampai 6 Aprilnya seperti apa? Kalau kita lihat di broker summary juga ini sedang lihat distribusi ya teman-teman ya. Ada distribusi broker CC ya yang dominan. Di sini kami normal distribusi ya, bukan distribusi yang agresif teman-teman. Namun ini cukup mendrag down harganya menjadi all time low. Ya, jadi sedang distribusi juga. Sampai kapan ya kita nggak ngerti ya. Mungkin ini tadi lokal ya, reksadana lokal mungkin yang masih ngabisin barangnya 28 juta lembar saham ini teman-teman ya sisanya. Oke, kemudian secara teknikal kalau kita lihat ya, saya mau tunjukkan ini adalah grafik seluruh saham waskita sejak IPO ya. Ya, jadi harganya saat ini ada di 208 dan ini lebih rendah dari harga IPO dan terendah sepanjang masa teman-teman ya. Sejak dia IPO ini harga saham terendahnya dia. Ya, dan ini ada dividen dia pernah right issue di sini tapi naik dan right issue di sini dia malah turun. Oke. Untuk volumenya sehari 7 juta 7 miliar per lembar. Sorry, 7 miliar per hari, sorry ya, sudah malam jadi nggak konsen. 7 miliar per hari likuiditasnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sedang downtrend ya. Terlihat membentuk lower low terus ya, teman-teman ya. Di sini lower low, di sini lower low dan ini kemungkinan akan break lagi ya. Ini di sini ada lower high, teman-teman ya. Ya, jadi ini sedang downtrend. Kemarin sempat disuspend, kemudian ini setelah di open malah ARB berjilid-jilid. Ya, kemudian naik, namun dia turun lagi ya ke harga 208, teman-teman ya. Nah, kira-kira harga sahamnya kemana kalau sedang posisinya seperti ini ya, teman-teman ya. Tadi kalau kita lihat secara perpindahan sahamnya, dari fundamentalnya juga masih belum jelas. Ya, dari seasonality bertahun-tahun turun terus harga sahamnya secara strike, artinya berturut-turut ya. Dan secara bandarmologinya sedang ada reksadana lokal yang buang barang terus, artinya supply-nya akan terus ada. Kemudian ada insurance, diikuti ada corporate juga yang lagi buang barang. Memang investor asing mulai menampung ya, namun masih sangat jauh sekali investor asing kalau mau mengendalikan saham ini ya, karena dia kepemilikannya baru 19,95% ya, minimal kalau mau oke ya harusnya 50% ya. Dan kalau ini terburu-buru buangnya ya yang atas ini teman-teman ya, reksadana, terus ini ada insurance dan corporate yang terburu-buru buangnya, tentu saja harganya akan turun lagi ya. Dengan senang hati investor asing akan menampung di harga bawah. Ya, jadi kira-kira seperti apa ini saya bingung gambarnya. Ini adalah support terbentuk terakhir teman-teman, paling rendah nggak ada lagi. Jadi kemungkinan ya dia akan turun lagi teman-teman, nggak tahu sampai kapan teman-teman ya. Mungkin 160 ini akan ketembus teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau mau apa ya, berspekulasi di saham ini ya, berspekulasi di saham ini karena ini saham BUMN, konstruksi besar ya. Ini juga menjelang tahun politik. Nanti kita bisa melihat peta politiknya seperti apa, kira-kira apakah uh, pemimpin yang kandidat terkuatnya akan melanjutkan pembangunan infrastrukturnya presiden saat ini. Kalau yes, ya kita tunggu aja teman-teman, bisa cicil-cicil, jangan langsung masuk ya teman-teman ya, karena ini kemungkinan masih akan turun terus. Ya, begitu dia kepilih, kemudian melanjutkan infrastruktur, ya ini mungkin harganya bisa terbang lagi teman-teman ya. Namun itu sekali lagi tidak pasti teman-teman ya, karena kita harus menunggu dulu. Oke. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk waskita raya secara teknikal, kemungkinan masih bisa turun lagi. Jadi teman-teman kalau mau beli bersabar aja, kalau sudah beli ya eh silahkan ditahan aja atau jual terserah teman-teman ya. Ini bukan rekomendasi. Oke, terakhir risamnya teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi dari fundamental kinerja jangka panjangnya masih flat ya sejak IPO. Memang sempat naik ya karena waktu itu memang pemerintah Jokowi sedang ngebut ya infrastrukturnya. Kemudian kinerja jangka pendeknya naik ya, valuasi mahal karena saat ini pada saat video ini dibuat ya masih merugi ya. Jadi saya menilainya hanya pada saat video ini dibuat, bukan saya memforecast masa depan enggak ya. Ini belum pernah bagi dividen sejak COVID teman-teman 2020. Seasonality tadi ada potensi naik di bulan Mei dan Juli. Kemudian bandarmologi tadi dari Maret ke Maret distribusi, saat April juga masih distribusi dan teknikalnya breakdown sedang downtrend dan breakdown all time low-nya dia. Jadi
tadi seperti yang saya bilang ya teman-teman, kalau mau beli saham ini mending dipending dulu ya, melihat-lihat kondisi dan situasi politik. Dan terakhir teman-teman, disclaimer, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi teman-teman bijaksanalah dalam menggunakan informasi yang saya sampaikan di video ini. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham WSKT. Ya, silakan teman-teman wajib tetap melakukan analisa sendiri. Mungkin sampai di sini dulu analisa video saham WSKT. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.